Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Abang-Abang. ASN ASN bela bela negara negara banget. banget. Waduh, semangat banget ya kayaknya teman-teman. Nah, jadi bagi para penonton nih, gimana kabarnya di rumah? Sehat-sehat aja pastinya, sehat-sehat Harus aja. baik. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya ya kami ingin memperkenalkan diri. Masih kembali lagi bersama saya, Boy. Ada 4 rekan saya, ada Afra. Oh, Lul. Asik. Ada Afriza juga tuh. Dan yang terakhir ada Agus. Agus. Oke, jadi ya teman-teman sekalian, kalau kemarin nih kita kan bahas mengenai wawasan kebangsaan atau sikap bagaimana bangga berbangsa dan bernegara. Nah, jadi kali ini kami akan membahas mengenai tokoh panutan atau pahlawan nasional. Nah, jadi kemarin tuh ya teman-teman, saya tuh ngelihat ini berita kalau Jenderal Hugeng itu tuh bekerjanya itu dengan jujur gitu, tapi masih banyak sih belum mengenal tentang Jenderal Hugeng gitu. Nah, aku mau tahu dong dari teman-teman gitu. Jadi menurutmu Boleh. gimana sih, Jak? Kita kalau mau ngomongin sosok Hugeng Iman Santoso ini, ada yang tahu nggak, Jak? Dari kamu latar belakangnya sosok jenderal ini, Jak? Baik Mas Boy, ya sosok Jenderal Hugeng ini sendiri yang saya tahu dia lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Oktober tahun 1921. Nama lahirnya adalah Imam Santoso, kemudian nama Hugeng itu sendiri diambil dari kata Bugel yang kemudian menjadi kata Hugeng yang artinya gemuk Mas Boy. Artinya itu sendiri adalah gemuk karena dia waktu masa kecilnya dia gemuk. Jenderal Hugeng ini adalah Kepala Polisi Republik Indonesia yang kelima dan dia bertugas mulai pada tahun 1968 sampai dengan 1971. Di luar dinasnya, Jenderal Hugeng ini terkenal dengan keahlian yang memainkan musik, kemudian juga dia mempunyai hobi bernyanyi dan juga melukis. Selain bernyanyi, ia juga kerap menghabiskan waktunya untuk melukis itu sendiri dan kemudian Jenderal Hugeng ini wafat di Jakarta pada tanggal 14 Juli tahun 2004 dalam usia yang ke-82 tahun karena penyakit yang dideritanya yaitu stroke. Dan kemudian dimakamkan di Giri Tamang, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Mas Boy. Terima kasih, Mas. Oh, jadi Hugeng ini tadi tuh beda ya? Berarti nggak ada yang aslinya nama Hugeng ini tadi ya, Jak ya? Hugeng ini diambil dari kata bugel itu tadi yang artinya gemuk. Oh, Nama artinya gemuk panggilan tadi mungkin. ya. Iya, Ah, nama panggilan sewaktu julukan. kecil. Ah, Nah, aku nih taunya ini selama ini udah namanya Hugeng Iman Santoso gitu. Ternyata bukan ya. hmm, Oh, gitu. ada nama Iya, aslinya. Ada asal-usulnya gitu ya. Nah, jadi itu ya yang pertama jujur, udah juga itu bisa seluruh alat musik juga tadi, Jak ya. Bener Hugeng ya. iya bener banget dia Nyanyi bisa juga. memainkan seluruh alat musik, Keren. apalagi ukulele. Banyak juga berarti keahliannya ya. Nah, ini ya ada lagi nih buat Afra nih. Fra, gimana sih Fra? Menurut kamu gitu yang membuat sosok Jenderal Hugeng Iman Santoso ini menjadi sosok pahlawan yang inspiratif nih dari Afra sendiri gimana, Fra? Oh ya, makasih Mas Boy. Jadi seperti kata Afriza tadi kan, Jenderal Hugeng ini jenderal polisi kelima ya di Indonesia. Dan beliau itu menjabat pada masa Presiden Gus Dur. Sebenarnya singkat banget sih, cuma 3 tahun. Dari 1968 sampai 1971. Dan pada masa itu tuh lagi banyak-banyaknya koruptor. Tapi beliau adalah polisi paling jujur, dinobatkan seperti itu sama Presiden Gus Dur. Bahkan Presiden Gus Dur juga bilang, hanya ada tiga saja polisi yang jujur. Yang pertama, polisi tidur. Yang kedua, patung polisi. Yang ketiga itu polisi Hugeng itu. Jadi di situ benar-benar beliau tuh dengan sosoknya yang jujur tuh sampai Presiden Gus Dur tuh mengapresiasi banget. Dan karena kejujurannya juga, waktu suatu kejadian beliau tuh dibujukin orang supaya bisa memperlancar proses imigrasi barang gitu dari luar. Tapi beliau memberikan 2 syarat, harus bersurat kepada kantor kepolisian atau bersurat ke DPR. Terus orangnya bilang, ribet banget sih pakai surat-suratan segala, tapi Presiden Hugeng tetap sama prinsipnya, jadi tetap jujur, maka dari itu dia tidak mau
di itu tadi ya, hal-hal yang sebutannya sogokan ya, sogokan dalam bentuk lain. Gitu. Tapi mungkin ada dari rekan-rekan lainnya yang nambahin nih, kehebatan sosok beliau itu gimana? Oh, itu Iya, tadi iya, ya aku mau, berarti. aku mau. Oh, dari Ulul ya? Hmm, Oke. hmm, hmm. Oke, Ulul. Aku mau nambahin. Jadi beliau ini kan emang terkenal banget ya sama Hmm. sikapnya yang jujur gitu ya. Mm-mm. Nah, ternyata beliau ini pernah saat menjabat nih membuat suatu upaya dalam memerangi korupsi. Jadi beliau ini membentuk sebuah operasi kebersihan yang bertujuan Hmm. untuk membersihkan aparat kepolisian dari praktik korupsi. Nah, ternyata operasi kebersihan ini efektif waktu itu untuk apa namanya? Menunjukkan tekad beliau dan menjaga integritas institusi kepolisian waktu itu. Jadi inilah yang harusnya menjadi inspirasi bagi kita semua gitu. Hmm. Yang harusnya bisa kita petik Jenderal Hugeng ini sebagai inspirasi anak muda kayak kita. Itu menunjukkan sikap integritas, kerja keras dan komitmen terhadap keadilan. Kayak gitu sih menurutku. Tapi lucu sih ya tadi yang apa tadi polisi yang jujur itu Polisi ada tidur. 3 berarti ya. Iya, Apa itu tadi, ya Bra? itulah. Polisi tidur sama patung polisi dan lain baru polisi Ugeng. Nah, Luar biasa. Sampai itu segitunya kan, saking itu ya, jujur. saking jujurnya. Hmm. Sampai polisi tidur juga dinobatkan gitu ya. Tapi Keren banget memang sih. itu sih ya Jenderal Hugeng. Tapi lu tadi tuh kalau kayak operasi apa tadi kebersihan itu kayak KPK gitu Kebersihan. kan sih lu? Beda ya lu ya? Operasi kebersihan ini waktu itu semacam seperti ini aja sih, bentuk gerakan. Jadi tetap di dalam institusi kepolisian waktu itu. Kalau KPK kan sebuah organisasi khusus ya. Oh. Ini bahkan waktu itu Oh, dia nggak perlu buat apa namanya, buat organisasi khusus, dia hanya butuh sebuah gerakan aja, itu bisa efektif dan berhasil waktu itu. malah berarti bukan kayak organisasi melainkan suatu gerakan gitu ya. Iya, keren sih menurutku. Hmm, hmm, hmm. Nah ini nih ya ngomong-ngomong ya kan kita juga sebagai calon ASN ini ya. Nah gitu kita juga harus menerapkan value yang berakhlak. Nah jadi menurut kamu nih Made, gimana sih value apa gitu yang diteladani dari sosok Jenderal Hugeng ini? Gimana tadi? Ya, Jenderal Hugeng ini ya, yang pertama itu mungkin nilai berakhlak yang pertama tuh, ya dia mengamalkan value berorientasi pelayanan. Dia itu sosok yang mengubah instansi Polri yang awalnya bersatu dengan militer, kemudian dia dipisah menjadi eh, instansi yang lebih independen, yang dikepalai oleh Kapolri waktu masa jabatan beliau, sehingga kepolisian ini lebih dekat gitu kepada masyarakat, sehingga dapat melayani dengan lebih baik. Kemudian juga ada poin akuntabel, di mana kita kenal Jenderal Hugeng ini kan integritasnya dan kejujurannya tinggi sekali. Hmm. Itu memenuhi dari nilai akuntabel ini. Ada pernah suatu kejadian di mana Jenderal Hugeng pertama kali ke Medan gitu. Dia pertama kali didinaskan ke Medan. Di sana terkenal sekali akan judi-judinya kan. Dia Oh, iya. di sana Jenderal Hugeng itu sempat ditawarkan gratifikasi berupa rumah dinas yang mewah, kemudian kendaraan dinas yang mewah, tapi Jenderal Hugeng ini menolak dan lebih memilih tinggal di hotel gitu. Kemudian ada juga kasus yang mungkin di-mention sama Afra mungkin tadi, Iya. yang kasus penyeludupan barang. Itu kasus Robi Cahyadi. Wah. Kasusnya itu sempat stuck gitu. Dia karena eh, dia merupakan orang dekat dari Presiden Soeharto waktu itu. Kemudian poin yang ketiga tuh adalah loyalitas, di mana Jenderal Hugeng ini dia sampai dicopot dari jabatannya yaitu Kapolri karena saking setianya dengan kepolisian yang harus jujur. Dia menyelidiki tadi orang dekat-dekat dari Presiden Soeharto sehingga dia harus dicopot. Kemudian juga dia ditawari menjadi duta besar di Belgia setelah dicopot. Wah. Dia menolak karena dia lebih memilih untuk setia pada kepolisian. Mantap. Berarti ini ya yang di kasus apa di Medan tadi itu sampai segitunya berarti ya para judi-judi online tadi itu ya. Hmm. Buat Iya, benar nyogok. sekali waktu zaman itu. Belum ada online kayaknya waktu itu, Boy.
Bukan judi online dong. Oh, bukan. Judi Oh iya, offline. ya benar. Ya benar banget tuh. Iya. Aduh iya, belum ada judi online dulu ya. Belum. Kayaknya kita sekarang butuh Jenderal Hugeng deh buat berantas judi online, bener nggak? Benar. Bener, biar sekali. Jadi kita siapa penerus berantas. Jenderal Hugeng? Harus ada penerus Jenderal Harus Hugeng. ada penerusnya ya nggak sih? Hmm. Oke. Tuh teman-teman, dengerin teman-teman. Jadi kita harus teladani dari sosok beliau yaitu Jenderal Hugeng, yang mana kejujurannya dalam bekerja, loyalitasnya, walaupun disogok-sogok tetap aja dia berperilaku jujur. Tuh teman-teman ya. Nah, gimana Sip. teman-teman? Setuju nggak teman-teman? Kalau kita Setuju, harus harus setuju. ngikutin. Setuju Harus banget. setuju. Oke teman-teman, podcast kami cukup sampai di sini. Pokoknya tungguin episode-episode selanjutnya. Pokoknya bakal seru dan kita akan bahas tuntas mengenai bangsa Indonesia. Dari kami, Boy dan 4 rekan lainnya, Afra, Afriza, Made, dan Ulul mengucapkan terima kasih dari podcast Abang-Abang. ASN, ASN, bela negara. Bela negara Banget. banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.